Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, PKLU GPIB, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sri Harjono JH, anggota pengurus PKLU GPIB Jemaat Horeb di Jakarta. Pada malam hari ini kita bersama-sama dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha mulia, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami pada malam hari ini akan mendengar sabda Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan renungan. Maka sebelum kami mendengar sabda Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami diberikan pengertian setiap firman-Mu yang kami dengar. Berbicaralah pada kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, demikian bunyinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan Alkitab, dan kita akan mendengar renungan melalui SPU pada malam hari ini dengan judul Tangguh dan Teguh bersama Yesus. Integritas secara sederhana dapat diartikan sebagai kesatuan gerak antara perkataan dan perbuatan, atau antara keyakinan dan perbuatan. Apabila kesatuan ini terlihat nyata dalam kehidupan, maka bukan hanya orang lain yang bangga, tetapi juga si pelaku. Begitu pula halnya yang diharapkan banyak orang, apalagi oleh guru ataupun pengajar kepada para muridnya, bahwa sesuatu yang diajarkannya bukan hanya untuk diketahui dan disimpan sendiri oleh muridnya menjadi kekayaannya, tetapi juga akan menjadi tatanan hidup dan dipraktekkan dan ditularkan kepada orang lain. Pengajaran atau khotbah Tuhan Yesus di bukit diakhiri dengan satu peringatan terhadap para pendengarnya. Peringatan itu seumpama dua orang yang sedang mendirikan rumah. Orang yang mendirikan rumah di atas batu, sedangkan dan telah mempersiapkan pondasi yang kuat bagi rumahnya terhadap serangan banjir dahsyat dan angin topan. Ia dimaksudkan sebagai pendengar Yesus yang setelah mendengarkannya pengajarannya mau meyakini pengajaran itu sebagai pondasi hidupnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Orang yang hidup menuruti ajaran Tuhan Yesus akan tetap berdiri kokoh di tengah-tengah hujan lebat, banjir dan angin dahsyat. Pergumulan yang datang menghantam dari dan kehidupannya. Kehidupan yang ditancapkan pada dasar yang kokoh akan bertahan terhadap berbagai godaan, ancaman, dan pencobaan. Ketaatan dan ketidaktaatan pada Yesus terlihat nyata ketika kita menghadapi berbagai masalah yang dahsyat.
Ketaatan adalah perihal dan perjuangan harus terus-menerus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak cukup mendengarkan pengajarannya saja, tetapi kita perlu melakukan perintah-perintahnya seperti berdoa, saling mengasihi, menjaga kesucian perkawinan, dan lain-lainnya. Tuhan Yesus berjanji bahwa kehidupan yang didasarkan pada ketaatan terhadapnya pasti aman, sekalipun ada gelombang atau angin dahsyat, pencobaan yang datang menghantam. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Maka biarlah setiap sabda Tuhan yang kami dengar akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan beriman kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan selalu memberi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami pun akan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Pelayanan.